Shalom, para guru sekolah minggu, apa kabarnya? Masih semangat dalam pelayanan atau mulai lemah karena gonjangan pandemi yang tak kunjung usai? Doa kami, kita semua tetap semangat melayani Tuhan. Pada kesempatan ini, kami Departemen Anak GSJPDI rindu menyapa guru-guru sekolah minggu melalui media online, Zoom, dan YouTube. Mari kita kembali bangkit bersama, tetap semangat berjuang melayani anak-anak demi menciptakan generasi yang lebih baik, yang kuat, yang setia, dan dapat dipercaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu kami bersama tim Departemen Anak GSJPDI mengajak setiap gereja GSJPDI secara khusus guru-guru sekolah minggu untuk mengikuti ibadah bersama secara online dari tempat masing-masing. Pada ibadah kita kali ini mengambil tema kuat, setia, dan dapat dipercaya yang terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 pukul 19.00 WIB. Mari kita doakan dan ikuti ibadah ini dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terpujilah nama Tuhan. Sebab pada saat ini kita bisa bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan guru-guru sekolah minggu pada saat ini. Saya undang setiap guru-guru sekolah minggu, kita mau datang mempersiapkan setiap hati kita untuk kita datang memuji, mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, sebab Dia adalah Bapa yang baik. Melalui pujian ini, kita mau naikkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita atas segala anugerah yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Engkau sungguh
Yesus nama Tuhan. Sungguh besar perbuatanmu, sungguh ajaib setiap lakumu. Sebab itulah kami selalu mengikuti setiap teladan-Mu Tuhan. Dan biarlah terus Tuhan Engkau mengajarkan kami, untuk kami bisa semakin serupa dengan gambar Kristus Yesus Tuhan kami. Sehingga kami sebagai guru-guru skala minggu menjadi teladan, menjadi contoh, sebagai kepanjangan tangan berkat-Mu Tuhan. Untuk kami bisa membawa anak-anak Tuhan mengenal Tuhan, mengerti Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada saat ini, karena Tuhan mengumpulkan kami, karena Tuhan Yesus mempersatukan setiap kami di dalam ibadah kami Tuhan, di mana ada guru-guru skala minggu Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, yang membuat kami bisa semakin lebih lagi Tuhan Yesus di waktu yang Tuhan berikan ini beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan kegairahan yang bisa kami berikan hanya kepada Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan, meskipun hanya di online Tuhan, melalui Zoom Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tetap sama, hadirat-Mu tetap bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa semakin bersukacita, meluap-luap sukacita kami, memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Roh-Mu Tuhan bekerja atas setiap kami. Kami tolak setiap bentuk kuasa kegelapan, roh-roh yang bukan daripada Tuhan, yang memegang sukacita dan damai sejahtera kami. Kami ikat, kami tolak ancaman kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami luaskan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh bersukacita bersama-sama guru sekolah minggu yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, sebab kami kuat, sebab kami setia, sebab kami percaya, dan itulah yang membuat kami semakin bergairah untuk kami bisa menjadi guru-guru sekolah minggu yang indah dan berkenan di pandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita guru-guru sekolah minggu semua yang ikut beribadah secara online. Kita mau sapa dulu Kak Eno. Shalom. Shalom. Kita mau memuji nama Tuhan pada saat ini. Kita para guru sekolah minggu, kita mau sama-sama bersukacita. Amin. Kita mau katakan, kita mau berjalan serta Yesus. Yes. Kita mau angkat pujian ini. Kita bersama-sama beristirahat. Ikut puji dan beristirahat. Mau beristirahat sebagai obat yang terbaik.
siap jadi pribadi-pribadi yang berani tampil beda, karena kita bisa membawa anak sekolah minggu mengenal Tuhan. Melalui pujian ini kita mau sama-sama katakan ya Kak Eno, siap berani tampil beda? Siap dong. Oke, kita angkat pujian ini, berani tampil beda. Kita mau pujian ini lagi sekali lagi. Saya mau undang dulu sekolah minggu semuanya. Ini ada lagu terakhir tampil beda. Masih silakan yang lain. Berani tampil beda seperti apa?
kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan Yesus nyatakan melalui hambanya, melalui pujian ini kita mau angkat. Engkau yang Tuhan yang tetap setia dan Tuhan yang tetap cinta, meskipun badai menopang dan Engkau tetap ada. Ku
Untuk selanjutnya saya persilakan, saya kembalikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah saat sore hari ini, di mana kami boleh bersama-sama guru-guru sekolah minggu untuk kami menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan Roh Kudus-Mu Engkau nyatakan Tuhan, sehingga kami semua sungguh-sungguh terberkati lewat pemberitaan firman-Mu saat sore hari ini. Dan kami boleh menjadi guru sekolah minggu yang kuat, yang setia, dan yang dapat dipercaya. Dan semuanya hanya untuk hormat kebesaran kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siapkan hati kami yang terbaik untuk pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Guru-guru sekolah minggu GSJPDI yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kalau saya katakan seperti ini? Dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus baik, semangat, sehat. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara guru-guru sekolah minggu yang saya kasihi, karena kemurahan Tuhan saja. Hari ini, Senin tanggal 1 November 2021, ya, kita diizinkan Tuhan dapat berjumpa dalam fellowship ibadah guru-guru sekolah minggu, walaupun pertemuan kita lewat online atau di YouTube. Saudara, tidak mengurangi ya semangat kita untuk bersekutu dalam ibadah tentunya. Amin, saudaraku. Tidak mengurangi semangat kita untuk berfellowship, semangat kita untuk melayani Tuhan. Haleluya. Pelayanan kita semua, saya yakin tidak sia-sia, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih, guru-guru sekolah minggu se-Indonesia, tema firman Tuhan hari ini, kuat, setia, dapat dipercaya. Haleluya. Yang dapat kita baca di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Akan saya bacakan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, guru-guru sekolah minggu, kalau sampai hari ini kita masih mampu bertahan dalam melayani anak-anak sekolah minggu, itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus saja. Saudara, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, sehingga kita menjadi kuat karena Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Setiap guru sekolah minggu, Tuhan Yesus menolong. Kita merasa ditolong oleh Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih tetap eksis dalam pelayanan, menjadi guru-guru sekolah minggu, karena Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu, guru-guru sekolah minggu, dan juga adik-adik semua. Karena Tuhan menolong hati kita tetap terjaga untuk tetap tidak bercacat dan tetap kudus. Hati kita tetap terjaga untuk tidak bercacat dan tetap kudus dalam melayani
anak-anak sekolah minggu. Seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, guru-guru sekolah minggu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Hati kita tetap terjaga, tidak bercacat, tetapi tetap dalam kekudusannya Tuhan. Puji Tuhan, itu yang diharapkan oleh Tuhan. Saat kita melayani Tuhan, harus tidak bercacat hati kita. Kita minta supaya kudus, saudara-saudaraku, supaya terjaga, tidak bercacat, tetapi hidup kita ini kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan melanjutkan kembali firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 59 ayat 13c. Yesaya pasal 59 ayat yang ke-13c. Sebab kalau hati kita yang bercacat itu artinya dalam hatinya itu mengandung ada dusta, saudara-saudara. Kalau hati kita ini tidak terjaga, hati kita ini bercacat, berarti di dalam lubuk hati kita ini ada satu macam dusta, satu dusta yang belum terselesaikan, sehingga mengganjal, sehingga menghambat pelayanan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab kalau hati kita ini ada cacat di antaranya dusta, saudara, dusta itu nantinya akan melahirkan kata-kata. Dusta yang dalam hati akan melahirkan kata-kata. Seperti ayat yang terdapat dalam Yesaya pasal 59 ayat yang ke-13c. Mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita minta kemurahan Tuhan supaya hati kita terjaga, tidak ada cacat, terutama tidak ada dusta dalam hati kita. Supaya apa? Kalau ada dusta di hati, itu nanti akan melahirkan kata-kata, saudara. Melahirkan kata-kata. Padahal anak-anak sekolah minggu yang kita layani itu sangat menantikan perkataan yang benar dari guru sekolah minggunya. Ya, supaya yang disampaikan, apa yang diajarkan, apa yang dikatakan kepada guru-guru, kepada anak-anak didik guru-guru sekolah minggu adalah perkataan yang benar, ucapan yang benar. Itu sangat dinantikan oleh anak-anak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi apa yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu itu di atas dasar hati yang sudah dibenarkan, tidak ada dusta, sehingga saat kita mengajar anak-anak sekolah minggu, saat kita menyampaikan firman, kita mendidik anak-anak sekolah minggu, saudara-saudaraku, ada kebenaran yang kita sampaikan. Hidup kita juga hidup dalam suasana kebenaran, hidup yang sudah dibenarkan, tidak ada dusta dalam hati kita, tapi adanya hanya kekudusan, ketulus ikhlasan, ada satu perdamaian lebih dulu dengan Tuhan, sehingga dusta itu dapat disingkirkan. Dusta itu tidak ada dalam hidup kita, tidak ada dalam hati kita, yang ada hanya kebenaran, firman yang benar yang kita sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita ajarkan kepada anak-anak, Tuhan akan melaksanakannya. Ingat, guru-guru sekolah minggu, saat kita mengajar anak-anak dalam suasana kebenaran firman Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan, dan hati kita sudah dibenarkan, tidak ada dusta dalam hati kita. Kata-kata kita, firman yang kita ucapkan, firman yang kita sampaikan kepada anak-anak itu, nantinya Tuhan sendiri yang akan melaksanakannya.
Halo, seberapa banyak guru-guru sekolah minggu? Seberapa lama kita melayani Tuhan? Pada saat kita menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang kita sampaikan itu, kata firman Tuhan, Tuhan yang melaksanakannya. Seperti ayat dalam Yesaya 44 ayat yang ke-26. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, akan saya bacakan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem. Ya, sampai di sini saja. Jadi Tuhan itu yang menguatkan perkataan kita. Ya, yang melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan oleh utusannya Tuhan. Saudara, bukankah guru-guru sekolah minggu adalah hamba-hamba Tuhan? Adalah utusan-utusan Tuhan. Kita dipanggil, kita dipilih menjadi guru sekolah minggu itu. Saya katakan, itu bukan sesuatu yang kebetulan, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Puji Tuhan, itu karena kasih Tuhan yang memanggil kita dari sekian banyak kehidupan, yang memilih kita dari sekian banyak jemaat untuk kita dijadikan guru sekolah minggu, dipilih untuk mendidik, mengajar anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu. Saudara, apa yang kita sampaikan perlu diingat, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak, Tuhan yang akan melaksanakan, ya, menguatkan perkataan kita akan dikuatkan oleh Tuhan, ya, dan juga Tuhan akan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan oleh guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan, jadi bukan hanya kekuatan diri sendiri, usaha, kemampuan kita, guru-guru sekolah minggu, tidak hanya itu, tetapi di dalam hidup kita ada yang menolong, ada yang membela Bapak Ibu anak-anak guru-guru sekolah minggu. Ya, sebab apa? Sebab Tuhan yang memampukan kita, menguatkan kita, bahkan melaksanakan apa yang kita ajarkan, keputusan-keputusan yang kita beritakan kepada anak-anak. Tuhan yang akan melaksanakannya. Puji Tuhan, itu menjadi kekuatan kita. Jadi kita tidak sendiri, ya, kita tidak sendiri dengan kekuatan diri sendiri, tidak. Tetapi di dalam kita ada Tuhan yang menolong pelayanan kita, katakan amin. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang membela pelayanan kita di bidang anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya anak-anak sekolah minggu yang kita layani diberkati oleh Tuhan, ya, diberkati oleh Tuhan. Karena guru-gurunya juga melayani dengan perkataan yang benar. Perkataan yang benar yang diurapi oleh Tuhan. Perkataan firman Tuhan yang benar. Injil yang benar. Haleluya. Sehingga saudara-saudara, ya, anak-anak didik kita ini menjadi anak yang benar pula. Sebab apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita gurunya menaburkan dalam firman yang benar, perkataan-perkataan yang benar, ajaran yang benar, nantinya anak didik kita juga akan tumbuh, akan muncul, akan mengeluarkan buah-buah menjadi anak-anak yang benar. Sebab hidupnya sudah dibenarkan oleh Tuhan juga. Jadi banyak yang harus kita pelajari, banyak yang harus kita renungkan supaya hidup kita dulu dibenarkan oleh Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kita memberitakan tentang kebenaran, hidup dalam suasana kebenaran. Saya yakin anak-anak yang kita ajari, anak-anak yang kita layani juga hidup dalam suasana kebenaran. Sebab apa yang ditabur oleh guru-guru sekolah minggu itu nantinya akan dituai. Puji Tuhan, haleluya. Sehingga anak-anak nantinya menjadi anak-anak yang benar, hidup dalam kebenaran,
hidupnya dalam ketaatan seperti yang tertulis kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita akan baca Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Haleluya. Puji Tuhan, hasil daripada pengajaran guru-guru sekolah minggu yang benar ditaburkan dalam kebenaran, saudara-saudaraku, sehingga nantinya akan berbuah. Anak-anak juga menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang bisa mengerjakan satu ketaatan kepada orang tua di dalam Tuhan, dan juga hormat kepada orang tuanya. Saudara, ini adalah berkat pelayanannya guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan dengan setulus-tulusnya, dengan benar di hadapan Tuhan. Nantinya anak didik kita ini juga menjadi anak yang sudah dibenarkan, sebab hatinya tertanam kebenaran firman Tuhan. Sehingga anak didik kita nantinya kita akan melihat sekian tahun kemudian, beberapa puluh tahun kemudian, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mereka akan bertumbuh, menjadi besar, menjadi dewasa, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang berbahagia, sebab hidupnya sudah terdidik oleh guru-guru sekolah minggunya saat mendapatkan pengajaran di sekolah minggu. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan melihat yang kedua, yaitu pokok bahasan kita yang kedua. Tadi sebab kita ini kuat karena Tuhan yang menguatkan kita. Yang kedua adalah setia. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Karena ia menganggap aku setia. Menganggap aku setia. Tuhan Yesus Kristus menganggap guru-guru sekolah minggu GSJPDI seluruh Indonesia setia. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, guru sekolah minggu harus punya kesetiaan. Harus minta kepada Tuhan. Buaro, kesetiaan. Berikan aku kesetiaan Tuhan. Setia itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai kapan? Sampai Tuhan yang tahu. Sampai Tuhan yang menetapkan, bahkan kita melaksanakannya dengan penuh kesetiaan. Seperti yang tertulis dalam, saudaraku, kita akan membaca Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-28. Kesetiaan dalam menjaga atau menggembalakan anak-anak sekolah minggu. Membimbing, mendidik, menjaga, menggembalakan anak-anak sekolah minggu. Harus dengan kesetiaan. Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudaraku yang saya kasih, guru-guru sekolah minggu, karena itu jagalah dirimu. Kita menjaga diri kita dengan apa? Dengan firman dan Roh Kudus, ya, yang dapat menjaga hati kita, menjaga diri kita, sehingga tidak ada ya kejahatan, tidak ada dusta yang saya katakan tadi. Hidup tidak ada cacat celah. Bisakah itu kita kerjakan? Bisa, saudara-saudara. Asal kita ini berserah kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, minta kepada Tuhan, selalu mohon kepada Tuhan. Tuhan, jagalah diriku, ya, jagalah hatiku, jagalah bibirku, perkataanku, jagalah kelakuanku, jagalah tingkah lakuku. Pasti diberi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan jagalah seluruh kawanan. Seluruh kawanan di sini saya katakan, saudara-saudara guru sekolah minggu. Kawanan anak-anak kecil. Dombi-dombi domba kecil. Yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita gembalakan. Untuk kita layani.
Di sini dikatakan karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Jemaat Allah, bukankah anak-anak sekolah minggu, yaitu batita, balita, anak-anak sekolah minggu yang sudah besar SD, SMP seperti itu. Bukankah itu juga jemaatnya Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara guru-guru sekolah minggu, biarlah hati kita ini terjaga dan juga kita bersedia dengan setulus-tulusnya, dengan rela saudara-saudaraku untuk kita juga dapat menjaga, menggembalakan anak-anak sekolah minggu, domba-domba yang kecil merupakan jemaat Allah. Kita dengan penuh kasih datangnya daripada Tuhan. Kita merawat, kita menjaga, kita mendidik, ya kita mengarahkan, kita menuntun anak-anak kecil, domba-domba yang kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini dengan hati yang penuh kasih. Saya yakin guru-guru sekolah minggu GSJPDI seluruh Indonesia, kita melayani anak-anak sekolah minggu dengan hati yang penuh kasih. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melayani dengan penuh kasih seperti yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 14. 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Tidak bersungut-sungut, tidak terpaksa dan dipaksa, tidak. Tetapi keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Keluar dari hati nurani kita yang dengan tulus ikhlas. Kita melakukan apapun sukar sulitnya, apapun beratnya, apapun rintangannya. Dalam kita melayani anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu. Tetapi kita lakukan segala pekerjaan kita dalam kasih. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan melihat Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Sampai kapan kita melayani sekolah minggu? Tentunya ada pertanyaan. Guru-guru sekolah minggu, sampai kapan kita ini melayani sekolah minggu? Jawabannya adalah sampai selesai. Sampai selesai. Itu jawabannya saudara guru-guru sekolah minggu. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, ini Rasul Paulus, tetapi untuk kita sekarang, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, garis yang Tuhan sudah tetapkan, garis akhir, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadaku. Saudara guru-guru sekolah minggu, kita harus berjuang, kita harus minta, kita doa kepada Tuhan, berikan kepadaku Tuhan hati untuk kita tetap kuat, untuk terjaga, kita mengerjakan pelayanan menjadi guru sekolah minggu sampai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sampai tuntas, tidak di tengah jalan saudara-saudaraku, tidak di seperempat jalan, tidak 3/4 jalan, tetapi sampai akhir. Ya, kita menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Tetap semangat guru-guru sekolah minggu. Kita berjuang sekuat tenaga kita. Kita akan ditolong oleh Roh Kudus untuk kita dapat menyelesaikan pelayanan menjadi guru sekolah minggu. Sampai akhir kita dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita akan melihat saudaraku untuk bagian yang selanjutnya. Ya, untuk bagian yang selanjutnya. Dan jangan dilupakan, jangan sampai dilupakan. Setiap guru sekolah minggu harus menjadi teladan yang baik.
dalam kesetiaannya. Kalau kita mengajar anak-anak untuk setia kepada Tuhan, jangan sampai lupa, guru-guru sekolah minggu harus berjuang terus dengan sekuat tenaga untuk kita menjadi teladan di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu dalam kesetiaan kita. Katakan amin. Sekali lagi saya katakan, saya yakin guru-guru sekolah minggu GSJPDI sudah menjadi teladan yang baik dalam kesetiaannya. Katakan amin. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dimanapun guru-guru sekolah minggu berada, saya yakin sudah memberi yang terbaik, menjadi teladan yang baik dalam kesetiaan di hadapan anak-anak. Kesetiaan dalam berdoa, kesetiaan dalam beribadah, kesetiaan dalam berkorban, kesetiaan dalam membaca kitab suci, kesetiaan dalam kita memuji Tuhan, kesetiaan kita untuk mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya akan memberikan satu kesaksian. Saya akan memberi kesaksian dalam hal supaya kita menjadi guru sekolah minggu yang setia. Saudara, dalam kita melayani, menggembalakan anak-anak, seberapapun Tuhan percayakan domba-domba itu kepada kita. Mungkin itu hanya 1 atau 2 atau 3 atau 5 atau 10 atau 15, bahkan banyak sekalipun, lebih dari 100, puji Tuhan, haleluya. Tetapi dari diri hati seorang guru sekolah minggu harus ada kesetiaan untuk menggembalakan. Saudara, saya akan bersaksi di mana kurang lebih sekitar tahun 79 atau 80 begitu, tahun 80. Saya diizinkan Tuhan untuk melayani di daerah Sumber Wringin, di lereng Gunung Raung. Saudara, saya melayani anak-anak sekolah minggu, ya. Kadang-kadang saya harus berjalan 7 kilo, saudara. 7 kilo untuk hanya membawa 1 anak, ya, dari Sumber Wringin ke Sukosari. Itu kurang lebih sekitar 7 kilo. Saya harus berjalan kaki. Sebab angkotnya belum ada. Jadi saya tempuh untuk berjalan kaki 7 kilo. Hanya membawa anak 1 saja. 1 saja. 1. Anak ini keluarga besarnya belum percaya kepada Tuhan. Sebab masih agama yang lain. Buddha, saya katakan seperti itu. Tapi saya berjuang terus. Saya utuni. Ya, saya belajar untuk setia. Kadang anak ini enggak mau, ya. Kadang mau, tapi dengan penuh, ya, kesetiaan saya berusaha untuk setia membawa anak sekolah minggu 1 ini. Puji Tuhan, segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Lewat anak sekolah minggu yang 1 yang saya harus berjuang untuk 7 kilo. Kalau naik ke atas ke gereja ada angkot, puji Tuhan. Kalau tidak ada angkot, harus juga berjalan dengan anak itu 7 kilo, saudara. Kadang saya harus gendong, saya gendong, saudara. Tapi segala puji lewat 1 anak tadi ini, seisi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mamanya diselamatkan, papanya diselamatkan, kakaknya diselamatkan. Keluarga besar seisi rumah itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan anak itu sekarang menjadi tetangga kami di Kabupaten Sidoarjo. Menjadi pendukung salah satu gereja, tidak usah saya sebutkan sampai hari ini. Dan sudah anak sekolah minggu yang saya layani tadi itu punya anak. Ya, ada beberapa anak, ada 3 atau berapa itu anaknya. Ya, salah satunya sudah menikah dan anaknya, ya, sudah punya anak. Berarti anak sekolah minggu yang saya layani itu sudah punya cucu, saudara. Itu yang saya lakukan seperti itu. Saya tidak memikirkan, 5, 10, lebih dari 50, tidak. Kalau 1 domba itu, domba yang harus digembalakan, domba yang harus diselamatkan, domba yang harus dibawa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Domba itu harus kita perjuangkan untuk kita bawa datang kepada Tuhan.
Saudara, kira-kira tahun 81, saya diizinkan Tuhan bersama suami saya, Bapak Pendeta Andreas Ratono, untuk membuka cabang di lereng Gunung Ijen. Dari Gunung Raung, lereng Gunung Raung ke lereng Gunung Ijen. Saya memulai pekerjaan Tuhan di lereng Gunung Ijen itu. Perjalanannya cukup sulit, saudara. Harus naik truk. Jadi saya harus naik terkadang gandol truk. Ya. Yang saya layani, berapa anak sekolah minggu di sana? Hanya 2, saudaraku, 2 anak kecil-kecil, laki-laki, yang harus saya tempuh kurang lebih 30 kilo untuk naik ke lereng Ijen itu. Tetapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan menguatkan saya bersama dengan suami saya, Bapak Pendeta Andreas, ya, melayani jemaat yang hanya anak sekolah minggunya 2 itu. Kami layani terus menerus dengan hati penuh kasih, tidak terpaksa dan tidak dipaksa, saudaraku. Sehingga di daerah Ijen itu atau lereng Ijen itu ada anak-anak kecil yang lain juga datang kepada Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu bertambah-tambah di daerah itu. Puji Tuhan. Haleluya. Itu karena kemurahan Tuhan, Tuhan yang menguatkan. Dan hidup kita juga harus ada kasih. Mengasihi walaupun hanya anak 2 saja. Ya, tapi saya melayaninya dengan semangat, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan di dalam hati saya. Saya tanamkan harus ada kasih dalam hati kita. Itu adalah domba-domba yang harus digembalakan, domba-domba yang harus dilayani, kata Rasul Paulus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan kemurahan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada di lereng Gunung Ijen sampai hari ini, walaupun bukan GSJPDI yang meneruskan, tetapi dari organisasi yang lain yang melanjutkan, tidak apa-apa, ya. Tetapi saya yakin pekerjaan Tuhan tidak akan tutup, tetapi akan terus sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan melihat akhirnya saudara-saudaraku, ya, akhirnya kita menjadi guru sekolah minggu yang dianggap Tuhan dapat dipercaya dalam pelayanan menjadi guru sekolah minggu. Kolose pasal 1 ayat 25. Kita akan membaca, saudaraku, Kolose pasal 1 ayat 25. Puji Tuhan. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Saudara, jadi kita ini menjadi pelayan jemaat, pelayan anak-anak kecil, pelayan anak-anak batita, balita, anak-anak sekolah minggu semua. Saudara, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah. Jadi hidup kita kalau sampai hari ini kami semua tetap eksis dalam pekerjaan Tuhan melayani anak-anak. Itu karena Tuhan mempercayakan hidup kita. Kita dipercaya oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, mari guru-guru sekolah minggu GSJPDI yang ada di seluruh penjuru pelosok tanah air. Biarlah hidup kita sebagai guru sekolah minggu, kita menjadi kehidupan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Sebab kepercayaan itu kita pegang teguh, kita pegang erat-erat untuk kita kerjakan dalam pelayanan kita sehari-hari. Sampai kapan? Sampai tuntas. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan berkuasa, dikatakan Tuhan berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Kita akan segera untuk mengakhiri pemberitaan firman kali ini. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku
aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Puji Tuhan, segala pujiannya bagi Tuhan. Mari guru-guru sekolah minggu, kehidupan kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Sebab bukan dengan usaha kita sendiri saja untuk kita dapat dipercaya, kita berjuang terus untuk dapat dipercaya oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus juga memelihara, berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada kita. Jadi Tuhan menolong, Tuhan membantu, Tuhan mendukung kita. Tuhan mengayomi kita. Saudara, apa yang dipercayakan, itulah anak-anak kecil, itulah anak-anak sekolah minggu. Domba-domba kecil yang dipercayakan kepada kita untuk kita gembalakan dengan penuh cinta kasih. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, Dia juga berkuasa untuk memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Siapa yang dipercayakan kepada kita? Itulah anak-anak sekolah minggu itu juga akan dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Jadi berbahagia anak-anak yang digembalakan, anak-anak yang dididik, diajar di sekolah minggu, yang dalam pengawasan guru-guru sekolah minggu, yang punya hati yang penuh cinta, kasih kepada anak-anak. Dikatakan Tuhan juga bisa, Tuhan juga membantu, berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya. Jadi Tuhan juga berkuasa memelihara anak-anak didik kita. Hingga kapan? Hingga pada hari Tuhan. Puji Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Saya yakin pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Sebab pelayanan kita tidak sendiri. Tetapi pelayanan kita ada yang mendukung, ada yang menolong, ada yang menguatkan, ada yang memelihara. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, mari guru-guru sekolah minggu kita tetap semangat untuk melayani sekolah minggu. Dalam bidang apapun, ditetapkan Tuhan dalam bidang apapun. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap setia, bertekun, dan kuat, dan juga kita dapat dipercaya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Ketemu dalam acara Zoom Departemen Anak-anak Sekolah Minggu GSJPDI. Selamat malam. Mari sekarang kita mau berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Selamat malam Bapa. Kami mengucap syukur terima kasih atas kasih kemurahan-Mu yang sudah Kau berikan dalam hidup kami semua. Sehingga malam ini kami bisa bertemu dengan para guru-guru sekolah minggu se-Indonesia lewat Zoom. Terima kasih Bapa, kalau kami semua sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Ratono Tuhan, tentang setia, jujur, dan dapat dipercaya. Bapa, kiranya Engkau oleh Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami semua, agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup praktek kami sehari-hari. Biarlah kami semua menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mau setia, jujur, dan dapat dipercaya dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati Tuhan Departemen Anak-anak GSJPDI ini Tuhan, supaya semakin hari semakin maju Tuhan, dan semakin dewasa di dalam pengikutan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami
menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, 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 kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Segala puji hanya bagi Tuhan, segala hormat hanya bagi Tuhan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan saya, guru-guru sekolah minggu GSCPDI seluruh Indonesia, yang dengan tekun dan setia mengabdikan diri kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan di bidang anak-anak dengan tekun dan setia. Saya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah online, fellowship, guru-guru sekolah minggu se-Indonesia. Saya sangat menghargai dan sangat menghormati. Kiranya Tuhan memakai lebih dahsyat lagi di masa-masa yang akan datang. Pesan saya, guru-guru sekolah minggu, mari kita tetap setia, kita tetap kuat. Kita juga menjadi guru-guru sekolah minggu yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Saya berterima kasih kepada BPN yang sudah memfasilitasi kita semua untuk kita berjumpa walaupun lewat ibadah online. Jerih payahnya, jerih lelahnya, saya yakin tidak akan sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu gembala, bapak-bapak gembala, guru-guru sekolah minggu, ketua-ketua biro,
yang sudah turut serta kita bersama-sama untuk kita melayani Tuhan. Di malam hari ini, saya yakin jerih payahnya tidak akan sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Tetap semangat, tetap setia, mengabdikan diri kepada Tuhan. Segera kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada guru-guru sekolah minggu untuk kami berfellowship. Walaupun lewat online, tapi hati kami bersukacita. Kami diberkati oleh Tuhan lewat pelayanan guru-guru sekolah minggu malam hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan. Hati kami berkobar-kobar, hati kami menyala-nyala. Untuk tetap kuat dalam pelayanan. Untuk tetap setia dan kami menjadi guru sekolah minggu yang dapat dipercaya. Memberkati jerih payah saudara-saudara kami, keluarga besar, guru-guru sekolah minggu GSJPDI. Kuatkan mereka, mungkin masih dalam pergumulan. Perintisan Tuhan, kuatkan Tuhan. Ataupun yang sudah mulai diberkati dengan banyak jiwa-jiwa anak-anak sekolah minggu, kuatkan Tuhan. Supaya guru-guru sekolah minggu dapat memberi yang terbaik kepada anak-anak semua. Satu saat kami akan melihat anak didik kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Menjadi tiang gereja yang kuat, penopang bait suci yang kokoh. Haleluya. Anak-anak yang dijunjung tinggi oleh Tuhan. Anak-anak yang dipermuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan BPN, Bapak Pendeta Yusak yang sudah memfasilitasi kami semua dalam ibadah. Berikan kesehatan, kekuatan. Berikan perpanjangan umur. Bahkan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih. Memberkati saudara-saudara kami, guru-guru sekolah minggu, baik yang ada di luar pulau, yang ada di Tuhan, haleluya, DKI Jabar sekitarnya, Jawa Tengah sekitarnya, bahkan di Jawa Timur. Kami semua bersatu padu, bergandengan tangan. Kami saling mendoakan supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami berbahagia. Hati kami bersukacita. Hati kami penuh syukur kepada Tuhan. Di lain kesempatan Tuhan tetap akan menolong kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami beralaskan doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat Ibu Ketua Departemen Anak-anak pada malam hari ini yang telah dalam pelayanan ini boleh mengikutinya dengan baik. Tentu untuk kesempatan yang akan datang kita akan melakukannya lebih baik. Dan ada trouble sinyal di tempat kami. Ya, kita masuk Warnasari. Tadi Bapak Ketua Daniel Lee sudah muncul, sekarang masih ada di Zoom meeting ini? Ya, halo. Bapak Daniel Rusli, Ketua BPN. Ada hadir? Tadi kami melihat beliau hadir. Wis tak pateni kok videone.
Ada di sini hadir? Tidak ada? Tidak kelihatan? Ada Bapak Sekretaris mungkin, Bapak Pendeta Nugroho dari Jakarta. Bapak Pendeta Mesak Nugroho. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, mewakili Badan Pelaksanaan Nasional Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Indonesia, harapannya bahwa ini hal yang pertama yang kita lakukan di dalam kegiatan ini, dan memang kami ingin menjangkau seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada, dan ibadah persekutuan pada malam hari ini merupakan awal untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang, dan kita akan mencoba membiasakan kebiasaan baru ini di dalam persekutuan ini. Dan kita bersyukur dari Badan Pelaksanaan Nasional Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Indonesia sudah 2 departemen yang melaksanakan tugas untuk pelayanan secara virtual melalui Zoom maupun YouTube. Ya. Nah, untuk yang YouTube nanti kami akan refresh karena tadi ada gangguan sinyal, maka YouTube kami matikan. Tetapi nanti setelah acara ini, mungkin besok pagi Bapak Ibu guru-guru sekolah minggu bisa melihat acara secara lengkap. Ya, kami sedang rekam secara lengkap untuk acara ini. Kemudian harapan kami bahwa kegiatan persekutuan melalui virtual ini tidak berhenti sampai di sini. Ya, saya sudah menyampaikan kepada Ibu Ketua Departemen Anak-anak, mungkin di lain waktu dalam bentuk webinar. Ya, jadi Ibu bisa mengundang pakar di bidangnya, misalnya berkenaan dengan anak-anak atau psikologi anak-anak, atau berkenaan dengan pelayanan anak-anak, apakah ya orang-orang yang di bidangnya, artinya kita mengundang di dalam sebuah acara webinar buat kita supaya kita juga bisa berjumpa untuk membekali guru-guru sekolah minggu dengan hal-hal yang banyak sekali yang kita bisa dilakukan. Jadi nanti di kesempatan yang akan datang mungkin saya mencoba memfasilitasi agar misalnya ada di antara kita orang yang memiliki kemampuan di dalam soal sekolah minggu, baik dalam misalnya pembuatan boneka, panggung boneka, nanti kita bisa menyampaikannya melalui acara yang ada untuk khusus Departemen Anak-anak. Demikian juga untuk setiap guru-guru yang ada, tentu di masa-masa yang seperti ini membekali dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan, ya. Tetapi tentu di setiap gereja, ya mungkin fasilitas-fasilitas yang seperti kebutuhan laptop, kebutuhan untuk live streaming dan sebagainya belum memadai, maka ya kita akan memfasilitasi ke depan lewat cara-cara yang sederhana, menggunakan HP bisa kita pakai untuk mengupload kegiatan sekolah minggu, ya. Jadi misalnya kalau ada guru-guru sekolah minggu di gereja masing-masing memiliki aktivitas pelayanan yang bisa disampaikan melalui YouTube, nanti mungkin kami bisa masukkan di dalam BBN
GCPDI News ya. Karena saya lihat juga ada beberapa gereja dan banyak gereja yang pelayanannya hari ini juga masih bersifat online ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin yang terbaik dari YouTube, Bapak Ibu yang terbaik mungkin bisa dikirim kepada kami untuk kami mendapatkan itu untuk dimasukkan di GCPDI News supaya menjadi berkat juga bagi saudara-saudara kita, guru-guru sekolah minggu tempat yang lain. Ya, inilah harapan kami bahwa kami mencoba untuk berkomunikasi di antara kami guru-guru sekolah minggu melalui virtual, ya. Dan jangan lupa supaya bisa mendapatkan supaya mendapatkan informasi dari kami tidak mungkin bisa menyampaikan kepada saudara-saudara guru-guru sekolah minggu secara pribadi, maka link BPN GCPDI News bisa di-subscribe ya, bisa di-subscribe atau mungkin besok buka link tentang kebaktian atau ibadah ini secara lengkap. Nanti saudara-saudara guru-guru sekolah minggu bisa mensubscribe untuk kegiatan-kegiatan kami. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng ya. Dari itu yang mungkin kami sedang usahakan untuk BPN melakukan banyak tugas melalui virtual. Saya kira itu mungkin dari kami, ada beberapa yang kami sampaikan. Kami juga tadi ada informasi dari Ibu Ketua, jadi saya memberi kesempatan terakhir kepada Ibu Ketua untuk menyampaikan hal-hal kepada kita sekaliannya berkenaan dengan kegiatan ini, dan atas nama Badan Pelaksana Nasional Gereja Sidang Jemaat Pentakosta, kami menyambut baik dan berterima kasih buat pelayanan Departemen Anak-anak buat kita sekaliannya. Saya kira juga rasa syukur yang tadi didoakan, dinaikkan, merupakan rasa syukur yang luar biasa melalui Ibu Ketua Departemen Anak-anak. Mari Ibu, saya persilakan. Yang akan memberikan informasi dari Semarang, putrinya Ibu Pendeta Ishak Dhani. Catherine. Ya, Catherine. Mbak Catherine. Silakan. Catherine. Ya, shalom. Shalom. Oke, kita masuk dari Semarang ya. Iya, Pak. Dari Semarang. Iya. Silakan. Sebenarnya saya nggak tahu. Saya tadi barusan dikasih tahu sama mami saya untuk menyampaikan sesuatu. Tapi mungkin sifatnya mungkin sharing aja ya. Ini Catherine ya? Iya. Bentar, ini feedback. Mau ini tadi gimana? Oke. Ya, puji Tuhan untuk kegiatan sekolah minggu di GSJP Semarang sudah berjalan secara offline, dan kebetulan di Semarang juga di GSJP ini tergabung di menjadi penerima apa namanya? Suaranya agak keras. Sampaikan agak keras. Gimana, Pak? Ya, agak keras sedikit sampaikan. Oke. Bisa dengar suaraku? Bentar, Pak. Lanjut ya. Ya, kebetulan Semarang ini terpilih menjadi salah satu penerima bantuan dari wali kota. Di Kota Semarang ada sebuah program yang mana dari wali kota memberikan semacam dana hibah kepada guru atau tenaga pengajar keagamaan yang non PNS ya, guru sekolah juga termasuk di dalam salah satu penerimanya. Selain dari guru-guru
seperti guru-guru mengaji atau guru-guru di pondok-pondok pesantren. Ya, puji Tuhan, kita mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu penerimanya, dan di situ kita bisa bersekutu sama gereja-gereja di wilayah Semarang, khususnya wilayah Semarang Utara, di mana kita mengadakan persekutuan guru sekolah minggu setiap 1 bulan sekali, sekaligus untuk laporan kepada pemerintah bahwa kita benar-benar ada penerimanya dan tidak fiktif. Dan di situ kami mendapat banyak sharing informasi sih, yang mana itu dapat langsung dari pemerintah, seperti ada peraturan-peraturan baru atau ada program-program baru yang dari pemerintah yang berkaitan dengan tenaga pengajar keagamaan non formal. Itu kami dari Komnas tersebut mendapat informasi, dan puji Tuhan mungkin dari kota-kota lain juga ada. Ya, semoga mungkin bisa mengajukan, karena biasanya ini kan akhir tahun. Biasanya setiap awal tahun dibuka untuk menerima yang baru. Mungkin dari kota-kota lain mungkin ada yang ingin mengajukan biasanya ke kantor Kemenak, Kementerian Agama di bagian Humas Kristen. Mungkin bisa bertanya ke kantor tersebut di Kemenak bagian Humas Kristen ya, apakah ada pembukaan. Dan itu juga ada yang berasal dari, dan juga ada yang dari provinsi, ada 2 sumber. Dan itu secara nominal ya cukup lumayan sih, lumayan untuk membantu untuk membeli peralatan-peralatan dalam mengajar sekolah minggu, atau membeli makan atau kado unjang sekolah minggu. Ya puji Tuhan sih, di situ kami dan kami mendapat kesempatan yang cukup baik. Juga kita bisa bergabung pada sebuah komunitas yang mana itu ketika ada informasi terbaru, aturan kita langsung tahu dan langsung dikasih dari sumber yang dari Kemenak langsung gitu. Seperti kemarin contohnya, saya agak syok, itu ada terbaru peraturan tentang etika penyiaran agama. Di situ ada banyak sekali poin yang mana sekarang banyak sekali hal-hal yang kita sering lakukan dan ternyata sekarang udah nggak boleh. Dan itu misalnya kita ada yang menuntut, itu bisa dituntut secara hukum. Contohnya yang paling saya syok adalah seperti berkunjung ke tempat atau ke rumah orang yang bukan pemeluk agama tersebut. Misalnya kita berkunjung ke tempat orang yang bukan Kristen dan kita di sana menginjil, itu untuk sekarang sudah tidak boleh. Dan banyak sekali hal-hal lainnya yang jujur itu benar-benar membuat syok, dan ya mungkin itu salib kita ya, dan salib para penginjil ya. Itu tantangan kita di masa sekarang ini untuk melayani Tuhan dan untuk mengabarkan Injil. Tapi saya percaya kita semua tetap bisa mengabarkan Injil melalui cara kita masing-masing, dan semoga tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga puji Tuhan. Ya. Saya dipercaya menjadi ketua. Enggak usah. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ya, memang di beberapa daerah itu memang ada bantuan. Jadi di Surabaya itu malah setiap guru sekolah minggu sudah bukan baru, sudah 10 tahun ini. Ya, dari Pembimas Surabaya. Dari juga beberapa bukan hanya guru-guru sekolah minggu yang mendapatkan anggaran, tetapi juga hamba-hamba Tuhannya, pendeta-pendetanya. Jadi ada di beberapa daerah memiliki kebijakan-kebijakan yang masing-masing, jadi tidak sama, ya. Jadi kalau di daerah-daerah yang mungkin mayoritas mungkin kita tidak diperhatikan, ya. Di beberapa daerah di luar pulau itu malah hamba-hamba Tuhannya mendapatkan biaya untuk ke Israel, ya. Jadi itu memang
kebijakan-kebijakan setiap provinsi ataupun kabupaten kota. Ya, jadi memang kita gereja harus memperhatikan bahwa persekutuan kita bukan hanya di kalangan sinode atau organisasi, tetapi juga dengan gereja-gereja yang lain. Ya, ada 3 aras dari gereja ini, ada PGI, ada PGPI, ada PGLII. Lalu kemudian di setiap lokal itu ada badan musyawarah antar gereja atau forum antar gereja, atau apa namanya di daerah masing-masing. Jadi persekutuan ini memang cukup baik berkaitan dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Ya. Jadi itu kebijakan setiap provinsi maupun kabupaten kota. Ya. Kalau yang sekarang di Jakarta ini malah besar, ya, anggaran yang diberikan oleh Gubernur Anies, ya, buat hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi ini info baru buat kita, tetapi juga sebenarnya sudah cukup lama agar kita memiliki persekutuan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Saya kira itu saja ya, kita sudah sampai di jam 9 malam. Sekali lagi saya mohon maaf untuk banyak hal karena evaluasi kami beberapa waktu lalu karena waktu acara Departemen Wanita karena ada pemadaman listrik, kami sudah siapkan hari ini supaya kalau listrik mati supaya baik. Ya, ternyata kita kena di bagian sinyal. Ya, jadi memang beberapa hari ini sinyal kami menggunakan IndoHome itu juga sudah dengan dengan yang tinggi, dengan kecepatan yang tinggi, tetapi tetap masih terganggu. Ya, ini pun saya bicara masih banyak yang terganggu. Saya kira itu saja. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat secara lengkap dengan tidak putus-putus melalui YouTube yang mungkin besok kami akan upload melalui BPN GSI-PDI News. Ya, saya kira itu. Saya akan buka layar besar untuk kita dapat foto bersama dan kita bisa say hello buat kita sekalian. Saya kasih waktu 5 menit sebelum kita akan tutup acara kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua Departemen Anak-anak buat kita semuanya pada malam hari ini untuk mengadakan kegiatan ini. Ya, tolong operator untuk membuka. Ya, bisa dada-dada. Tuhan berkati Ibu Departemen. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih firman-Nya. Terima kasih. Terima kasih firman-Nya yang menguatkan. Terima kasih. Puji Tuhan. Dibuka. Berkati. Sama. Tuhan berkati. Mari Bu Andreas. Kapan ke terus sumber di dalam ringin Situ Bondo. Tuhan berkati. Salam sayang, salam. Tuhan berkati. Tuhan Salam. berkati. Sangat senang sekali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ditunggu Bu Andreas, ditunggu Bu Andreas. Ditunggu, ke sampel ayo, ke sampel. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Haleluya, sayang cintaku Ibu Sinta. Ya, hamba-hamba Tuhan, semua ibu-ibu gembala, Tuhan memberkati bapak-bapak gembala. Halo sayangku cintaku, ngelego, ya yang ya, haleluya. Mana lagi ini? Waduh, banyak sekali ya. Sehat semua. Sehat semua. Amin. Ya. Ini dari mana ini saya tak lihat dulu. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus beserta Tuhan Yesus berkati semua. Immanuel. Haleluya. Tuhan berkati. Lama nggak ketemu. Iya. Semua sehat. Semua sehat. Puji Tuhan.
Siap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Iya. Bu Andreas, kapan ke sini? Tuhan berkati. Nanti ke Sumberingin. Ke Sumberingin. Ya, ke Sempol juga. Ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Ibu semuanya Tuhan berkati. Amin. Untuk tegur sapa soal. Halo, Shalom, shalom. Di Tuhan, ya. Halo Bu Yanti. Tuhan berkati Kak Ivon dari Purbalingga. Halo Ibu Pendeta. Shalom. Sukacita selalu. Halo, shalom, sayangku cintaku. Terima kasih semuanya. Shalom. Bu Yanti sehat Bu. Shalom. Tuhan. Ngajar terus Ibu guru kami. Kemudian, ya. Sudah masuk offline. Ya. Sudah masuk. Sehat semua ya Bu. Sehat-sehat Bu. Terima kasih. Salam semuanya. Amin. Semua ya sayang ya semua. Tuhan berkati. Tuhan beri begitu ya Bu ya, buat semuanya kita akan end untuk sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Bapak Tuhan Yesus memberkati. Sehat. Ya. Mas Yusak sudah foto. Foto lengkap, sudah difoto lengkap semua. Ini saya kirim besok. Terima kasih Pak Pendeta Yusak. Terima kasih Pak Yusak. Pelayanannya semua. Terima kasih anak Bu Ruce. Ya, Tuhan berkati.